Oh ya Pak, ini masalah kita ngomongin tadi ya, Yeah. adab di atas ilmu nih Pak. Kita sebagai guru gini ya, pasti poin kita bukan hanya jadi untuk mengajarkan atau mentransferkan ilmu, tapi Yeah. juga bagaimana membentuk karakter atau adab atau akhlak lah Okay. ibaratnya ya kepada peserta didik. Karena kita pikir ya, yang penting mah pinter. Gitu kan, karena betul. makanya ada semua gini, pinter gitu, harus pintar. Tapi karakter tidak Oke, dibicarakan gitu loh Pak. menarik, Ya, betul. nggak sih? Padahal Makanya karakter tuh betul Bu Neng setuju. penting Makanya gitu. ada guyonan mengatakan Iya. begini. Di Indonesia itu tidak kekurangan orang Pintar, gitu iya kan? betul. Apalagi dengan adanya tolak angin ya. Orang Oh, jadi pintar, iklan ya. orang bejo, tolak angin gitu ya. Iya. Betul, oke. Tapi kita kekurangan orang jujur. Jujur. Ada sebuah teori yang dikemukakan oleh Thomas Stanley, seorang psikolog menyebutkan bahwa dia menulis ada 100 penentu seseorang sukses. 100 penentu seseorang sukses. Betul. Berarti dia Atau- sudah melakukan riset Betul, ya, penelitian ya. Oke. Ada 100 kunci yang menentukan kita sukses, atau pelajar-pelajar nih Akang Teteh ini ada 100 kunci menurut Mas Thomas Stanley berkaitan dengan penentu kita menjadi sukses. Oke, nah dari 100 ini Pak, ya kan ya, bisa nggak sih Pak sebutkan nih Pak, apa nih, pasti nomor 1 pintar nih Pak? Oke. Bukan? bukan ya, iya. oke, kita tebak-tebak dulu Oke. nih. Oke. Jadi gini Bu Neng, Ya. jadi yang menariknya justru Thomas Stanley ini Yap. menulis 1 sampai 100 Ya. itu tidak menempatkan kecerdasan Kognitif. intelijen, Ya, intelijen. itu ada di nomor 1 sampai 10. Justru ranking 1 sampai 10 itu berkaitan dengan karakter, Wow. dengan adab, dengan akhlak. Yap. Dan Bu Neng tahu urutan nomor 1 apa? Apa itu Pak satu? Jujur. Jujurly pemirsa. Jujurly. Ya. Ya. Ini Akang Teteh ya, ternyata dari menurut penelitian saja ya Pak ya, bahwa Ya. karakter kejujuran itu jadi nomor 1 ya. Iya betul Bu Neng, dan ini sebetulnya sudah dicontohkan 1400 tahun yang lalu oleh baginda Rasulullah Muhammad Ya, SAW ketika beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, makanya jujur oleh Thomas Stanley ini dijadikan posisi nomor Karakter 1. nomor 1. Kayak yang kedua. Nah, Lebih disiplin. kepada disiplin ya Betul. Pak ya. Justru oke, 1 itu tadi jujur ya Pak ya, Betul. yang kedua disiplin. Ya. Ini bisa terlihat. Oke, Bu Neng, ada sebuah cerita, ada sebuah fakta menarik nih. apa nih, Kalau Pak? Bu Neng mengikuti beberapa perkembangan berita, itu ada salah satu menteri di Jepang mengundurkan diri karena terlambat 5 menit datang ke rapat Masya Allah, paripurna. berarti dia ada budaya malu. Betul. Malu terlambat. Betul. Pak. Ya Allah, kita Terlambat datang ke rapat kemudian mengundurkan diri. ya, keterlambatan itu jadi sebuah budaya malu. Iya, Pak. betul, Luar betul. biasa ya kalau ini sampai kita terapkan yang tadi menurut penelitian. Tentu penelitian ini juga riset itu karena contoh dari baginda Iya, Rasulullah juga betul, ya, Pak, ya? betul. Bahwa Itu ternyata karena karakter-karakter itulah yang akan membuat kita sukses, bukan Betul. justru lebih pengetahuan pun iya betul. sebenarnya Pak, saling Betul, mendukung, iya. saling mendukung. betul. Bu Neng, mungkin saya Oke. sambung dulu nih ya. Boleh Pak, sok. Jadi 1 sampai 10 itu ada posisinya karakter. Iya, 1 sampai 10 karakter. Betul. Bukan berarti kecerdasan itu dikesampingkan Iya. ya. Tetapi ternyata justru IQ itu ada di urutan ke 21. 21. Ada di urutan ke 21 Bu Neng. Betul. Ya. Ya, jadi memang Pak, tadi saya bilang ya bahwa disinilah kita harus merubah mindset kita dan sudut pandang kita, cara pandang kita bahwa adab itu memang sesungguhnya sangat diperlukan. Iya. Terlepas dari yang tadi kita bilang ya Pak, Ki Hajar Dewantara kita pernah bilang kita harus sesuai mengajarkan atau menuntun di zamannya atau Iya. di kodratnya Zamannya, gitu ya. iya. Nah, ini pun menjadi sebuah apa ya Pak ya, diskusi gitu buat kita bahwa ternyata karakter di zaman dan di era sekarang ini justru ini yang harus dikedepankan. Iya, Karena betul. dengan pendidikan yang sekarang lagi barunya nih Pak, justru pendidikan karakter inilah yang Iya, dimunculkan gitu betul. Pak. Nah. Karakter bernalar kritis, Betul. ya, mandiri gitu. Nah, ini menarik Bu Neng. Ya. Jadi dari pembicaraan kita ini, Betul, betul. saya akan sambungkan apa yang tadi Bu Neng sudah sampaikan ke kunci sukses nomor 3. Oh, Kalau tadi yang nomor 1 satu, tadi kan apa? Jujur. Kedua, disiplin. Nomor 3 Pak. Dan yang ketiga nih Bu, good interpersonal skill. Good interpersonal skill Oke. lebih kepada bagaimana kita itu gaul, pembawaan diri ya. humble, gitu kan, Oke, mudah bergaul dan mudah sebagainya. bergaul.
betul. Betul. Ya. Nah, dalam posisi nomor 3 ini saya punya sebuah cerita, Bu. Boleh, aduh saya suka sekali kalau udah Pak Budi cerita deh, Pak. Pemirsa ya. Ini sebut saja ceritanya fiktif ya. Oke. Jadi gini Bu Neng, ada sebuah perusahaan besar di Indonesia Betul, itu merekrut salah satu lulusan terbaik di salah satu universitas ternama di Indonesia. Ya. Dia anggap saja fresh graduate gitu kan, Oke, dengan nilai terbaik Ya. gitu kan. Kemudian direkrut, jadilah dia menjadi asisten pribadinya. Ya. Nah kemudian bos perusahaan besar di Indonesia ini mengajak asisten pribadinya ini berkunjung ke tempat salah satu Partner direktur bisnis lah ya. partner bisnis yang ada di Malaysia Ya, oke. untuk membicarakan tanda tangan kontrak. Oke. Hubungan kerja Betul. sama lah ya. Nah, Oke. singkat cerita, bos dari Indonesia ini dengan mahasiswa fresh graduate ini datanglah ke bos di Malaysia. Ya. Kemudian ketemu, diajak masuk ke dalam ruangan kerja pribadinya bos Si bos Malaysia itu, ya. betul. Kemudian ternyata di ruangan kerja bos Malaysia ini terpampang banyak sekali barang-barang antik, koleksi Kolektor, ya, lah ya, betul. ibaratnya ya. Dia sebagai kolektor. Oke. Nah, Bu Neng tahu yang dikatakan oleh si bos dari Indonesia ini. Nah, katanya begini, wah bos, ini keren banget nih. Ya. Ini pasti harganya mahal. Dan Bosnya pasti, aja bilang seperti itu ya. Iya Oke. betul. Ya kan, tentu saja dong bos Malaysia ini merasa senang. Aduh, senang banget gitu ya. Kalau dibilang seperti itu pasti senang Senang lah, Pak. banget, Gitu betul. kan, iya. Nah makanya bosnya tadi ini sedang nunjukin good interpersonal skill-nya. Oke. Bagaimana dia Merespon, menanggapi menghargai feedback positif feedback positif. terhadap kesukaan seseorang. Betul. Dan Bu Neng tahu yang dilakukan oleh si asisten Fresh pribadinya graduate. ini, betul. Yang katanya nilainya cum laude. Oke. Dia ngatain begini, Pak, kayak gini mah di pasar Tanah Abang juga banyak. Harganya 100.000 tiga. Jatuh itu Pak langsung. Jatuh. Akhirnya Konon katanya kontraknya batal. oke. Nah, coba. Hanya karena sebenarnya pembicaraan yang sebenarnya kalau kita ngobrol situ tuh Biasa bisa lucu-lucuan aja, ya, iya. tapi penempatannya atau mungkin bagaimana feedbacknya gitu Betul. ya. Di sini kita bisa bilang bahwa ketika kita berbicara Mm-mm. tidak pada saat yang tepat, Mm-mm. itu malah justru merugikan. Iya, Iya betul. nggak sih Pak? Iya. Dan pembawaan karakter juga yang salah Mm-mm. gitu ya. Harusnya kita walaupun kita tidak suka, Iya. nih harusnya Pak ya, aduh, tetap kita harus tidak menunjukkan itu. Iya, betul. Gitu nggak sih, Pak? Iya. Iya betul, Bu Neng. Jadi ini kan kembali kepada karakter. Tadi Iya. kan sebetulnya dari cerita tadi saya ingin menunjukkan begitu kontrasnya Betul. antara IQ-nya Dengan dengan karakternya. EQ-nya tinggi Karakternya? dari universitas ternama Iya. gitu ya, tapi karakternya Betul. boleh dibilang kurang. Betul. Good interpersonal skill-nya itu kurang. Iya, betul kan? sekali. Nah, ini kemudian dari interpersonal skill yang dimiliki oleh mahasiswa tadi itu berdampak kepada perusahaan yang Iya. dia bekerja. Betul. Nah, ini kan kembali menunjukkan bahwa karakter pada seseorang itu suatu hal yang sangat penting Betul, dibandingkan sangat dengan IQ seseorang, Betul, gitu kan? betul. Nah, bahkan Bu Neng, saya sebutkan 1 sampai 10 itu adalah karakter. Ya. IQ itu ada di urutan ke-21. Oke. Gitu kan? Sekolah di tempat favorit atau kuliah di universitas Favorit, favorit ya. itu ada di urutan ke-23. 23. Dan kunci sukses dengan urutan ke-30 itu adalah lulus dengan nilai terbaik. itu malah justru di 30 ya Pak ya. Iya, betul. Berarti ya itu tadi berarti menunjukkan betapa pentingnya Ya, betul. karakter dan adab. Ya, Gitu. makanya karakter atau adab atau akhlak itu menjadi apa namanya ya, sebagai poin penting Ya. dari kunci sukses seseorang gitu, Bu Betul sekali. Neng. Ya. Ya, oke tadi sudah kita bahas nomor 1 jujur. 1 jujur, 2 disiplin. 2 disiplin. Tadi yang 3 itu lebih kepada personality Ya, atau good interpersonal skill. Ya. Jadi kemampuan diri untuk Berinteraksi, berinteraksi, ya, berinteraksi atau sosial. kecakapan dalam berkomunikasi berkomunikasi efektif, Iya, betul sekali. Yang ketiga, yang keempat Pak, Yang keempat, Baik. itu adalah dukungan dari keluarga. dukungan dari keluarga. Iya, karena dukungan dari keluarga itu merupakan suatu hal yang penting dari kesuksesan seseorang. Betul. Ya, Setuju. kita mungkin sangat miris sekali ya beberapa saat waktu lalu Ya. ada konten seorang anak SMA Ya. yang ketika dia merekam pengumuman hasil seleksi Seleksi. SNBP. Seleksi masuk Ya, perguruan. betul. Begitu diumumkan dan dia lulus, dia
dia malah dipukuli oleh keluarganya, oleh bibinya kalau nggak salah Kenapa, ya. Pak? Ya itu karena khawatir si bibinya ini nggak bisa membiayai, sedangkan dia lulus di universitas itu Ya, gitu kan. oke. Dan itu kontennya tersebar viral karena si anak ini dia ngikutin tren ketika membuka pengumuman gitu ya. Dan kameranya itu belum dimatikan. Dipukuli Wah, gitu, luar dipukuli biasa. itu Masya Allah. Berarti memang betul kunci kesuksesan seseorang itu tidak Dukungan. lepas dari dukungan dari keluarga. Betul. Nah, makanya Bu Neng, ini anak-anak akang teteh sekalian, kalian perlu menjadikan keluarga itu menjadi sebagai sebuah Apa ya? ekosistem yang menjadi support kalian. Support system lah ya, support makanya- sistemnya personal kalian. Betul, gitu. jadilah support system tuh, keluarga mendukung gitu kan. Betul. Tapi memang kalau kita bicara tentang dukungan orang tua, Iya. ini dukungan orang tua memang dari awal itu Pak, keluarga itu kan adalah salah satu lembaga pertama gitu ya, Iya, salah satu betul. institusi pendidikan pertama yang didapatkan seorang anak itu ya di rumah. Iya. Madrasahnya pertama tuh Iya. keluarga. Itu kan ada ya, Al-Ummah Madrasatul Ula. Iya. Ibu adalah sekolah pertama bagi Iya, anaknya. betul, Berarti kan betul. keluarga ya. Iya. Tapi ibu, bapaknya? Bapaknya juga lah. Bapaknya kepala sekolahnya. Kepala sekolah. Kan ibunya gurunya. Betul, bapaknya kepala Bapaknya sekolah. sekolahnya, Betul gitu, sekali. ya. Karena memang tadi apa ya, karakter yang kita dapatkan bukan hanya dari lembaga sekolah, Iya. bukan hanya dari lembaga di masyarakat, tapi lembaga keluarga. Iya, Yang tadi betul. kita bilang bahwa seorang ibu pun memberikan sebuah kayak karakter Pak, mengajar misalnya bagaimana mencintai, kasih Iya. sayang gitu ya Pak, lemah lembut gitu ya Iya. Pak ya. Baik Bu, lanjut Lanjut dong, yang kelima. Yang kelima menarik Bu Neng. Apa tuh Pak? Jadi yang kunci sukses yang kelima itu menurut Thomas Stanley ini adalah dia bekerja keras daripada yang lain. Bekerja keras daripada yang lain. Iya. Berarti kerjanya bisa kalau yang lain 8 jam dia 12 jam. Ya, Bu Neng suka lihat nggak ada anak-anak di kelas, Iya. ada yang suka bawa jualan. Iya. Ada. Gimana perasaan Bu Neng ketika lihat anak SMA jualan di kelas? Sangat apa ya, Pak? Saya sangat salut, bangga. Nah, betul. Jadi sebetulnya anak-anak kita yang jualan itu dia sedang melakukan aktivitas Iya. yang jauh lebih dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Betul. Ketika ada teman-temannya istirahat, mereka jajan, mereka main, Dia gitu kan? bekerja, betul. Dia jualan. Berarti dia sudah melakukan sebuah aktivitas di mana dia melakukan di luar kebiasaan teman-temannya. Betul. Jadi dia bekerja keras daripada yang lain gitu, Bu Neng. Betul. Dan bukan berarti kita merendahkan ya, Oh, tapi bukan. justru ini sebuah kayak hebat gitu ya. Iya. Kok bisa gitu di saat teman-temannya jajan dia tetap melakukan aktivitas bekerja, misalnya berjualan, Iya. mencari ibaratnya mencari peluang. Mm-mm. Nah, Menurut saya Bu Neng, Ya. anak-anak yang berani jualan di kelas itu menurut saya itu punya mental yang luar biasa. betul. Karena nggak setiap orang itu punya mental jualan loh Bu. Iya betul mental jualan, ibarat kewirausahaannya Iya. luar biasa gitu loh. Ada juga justru anak-anak yang malu kalau dia jualan. Malu Pak. Apalagi kalau misalkan di kelas itu ada seseorang yang dia sukai. Aduh itu beda cerita Pak Beda ya. cerita. Itu ada yang ditarget. Nah, Tapi nggak ya. boleh. jadi Akang Teteh nih yang sudah jualan gitu Teruskan. ya. Jualan online, jualan offline di Oke. kelas. Teruskan, justru itu Teruskan. menjadi salah satu kunci Ya, kesuksesannya. menurut si Thomas tadi loh, Oh. dan ada di urutan Kelima. Luar biasa, Betul. bekerja melebihi orang yang lain. Iya, betul. Luar biasa. Lanjut nggak nih Pak? Lanjut. Oke, lanjut yang ke-6. Yang ke-6. Oke. Bu Neng, yang Iya. keenam ini lebih menarik lagi nih. Apa lagi tuh Pak? Aduh saya sampai jatuh ini loh ya. Oke, apa Pak? Jadi yang keenam ini, Thomas Stanley ini menyebutkan bahwa kunci sukses urutan keenam adalah